Bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, Mhm. terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi di mana saudara kita yang polemikus Muslim ini, mereka mencoba menghasut Zelda. Bagaimana agar Zelda ini dia bisa tidak suka lagi dengan kekristenan. Mereka mengundang Zelda via Zoom ya teman-teman, dan mereka berdialog di sana atau ngobrol di sana, dan mereka berkata bahwa lihat orang-orang Kristen itu, apologetik Kristen itu, mereka memanfaatkan keadaan bapamu. Mereka berkata seperti itu kepada Zelda, biar Zelda ini tidak suka dengan orang-orang Kristen lagi. Nah, teman-teman, tapi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, Mhm. terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh, jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh? Apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis Dulu. videonya baru papa jatuh. Oke. Kembali ke topik ya deh ya, bahwa di luar sana banyak sekali orang memanfaatkan keadaan ini gitu, bahkan cenderung banyak menista, kena karma dan seterusnya begitu. Ada yang ingin ada sampaikan kepada mereka bahwa janganlah memanfaatkan musibah ayah saya, Anda mendapat keuntungan di luar sana. Ada yang mau disampaikan sama mereka deh, silakan. Ya mungkin ini sih ya, buat orang-orang di sana kayak ya aku tahu mungkin emang papaku salah karena seharusnya dia nggak melakukan hal itu ya, cuman kayak ya udahlah gitu, nggak usah dibikin video lagi, dibikin konten lagi, soalnya kayak itu juga bisa jadi beban pikiran buat papa aku karena kayak kan entah gimana ya, pokoknya sekarang papa udah dikasih HP lagi kan, jadi kayak takutnya dia buka YouTube terus dia ngeliat terus kayak malah menghambat eh menghambat buat dianya sembuh gitu ya. Paling kayak gak usah dibikin konten lagi aja lah, cuman ya kita kan nggak bisa nahan orangnya langsung buat ini ya, cuman ya kalau masih punya hati nurani ya mending stop aja gitu, kayak udahlah. Betul, artinya bahkan beberapa satu channel itu ada 4 kali berturut-turut gitu ya memanfaatkan keadaan begitu, bahwa ya ada anaknya sendiri una mengakui kalau ini memang perbuatan bapaknya, ya nggak boleh seperti itu maupun dalam keadaan tidak ada isinya, kan sudah mengakui juga dan minta maaf. Dan bahkan kenapa sampai ke jalur hukum pun nggak akan siap kan menghadapi ini semua. Kenapa mesti harus di framing di media sosial kalau bahwa anaknya sendiri masih Kristen loh, gitu ya. Bagaimana sebagai seorang Kristen deh gitu loh menghadapi ini semua, apa yang Ade lakukan? Ya aku tetap berdoa sesuai kepercayaan aku ya, semuanya ya udah ada jalannya, aku bawa sabar aja, jadi kayak jalanin aja.
Nah, jadi itu dia video singkatnya ya teman-teman ya. Sebenarnya di video fullnya mereka membahas Alkitab. Mereka menyuruh Zelda untuk mengambil Alkitab dan kemudian membaca Alkitab itu. Nah, tetapi yang kita bahas kali ini, di mana yang pertama tentang kronologi bapaknya atau Agustan ini jatuh. Nah, Agustan ini jatuh teman-teman setelah dia membuat video tersebut, di mana dia mengambil Alkitab dan kemudian dia meletakkan di pantatnya ya. Dan setelah itu tidak lama dia jatuh sakit dan bahkan stroke, bahkan sekarang ya dia duduk di kursi roda, susah berjalan. Nah, teman-teman, orang Kristen bukan memframing ya. Nah, orang Kristen bukan mengatakan itu karma atau apa, tetapi yang memframing dirinya sendiri adalah Agustan sendiri. Nah, sesuai dengan permintaannya di video itu bahwa apabila dia meletakkan Alkitab itu di pantatnya, apakah dia kena azab? Nah, itu kan perkataan Ustadz Agustan, bukan perkataan orang Kristen. Dan ketika mulai viral video itu, maka orang Kristen mulai berkomentar. Karena itu kitab sucinya, wajar. Wajar orang Kristen harus berkomentar tentang hal itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini contoh? Kalau misalnya sebaliknya kitab saudara kita Muslim diperlakukan seperti itu, apakah mereka tidak berkomentar sama sekali? Atau mereka diam? Nah, itu kan tidak mungkin. Jangankan kitab suci mereka dibuat seperti itu. Dibahas agama mereka aja, membahas agama mereka, membahas kitab suci mereka aja, itu mereka kejang-kejang, kepanasan. Mereka melaporkan ke polisi. Sampai sekarang ada beberapa apologetik Kristen itu sudah diproses secara hukum. Begitu giliran mereka membahas Kristen, ya mereka maunya kita diam. Mereka maunya kita tidak perlu berkomentar. Itu kan nggak sportif. Makanya kalau kemarin Agustan mau buat begitu, ya jangan buat konten yang seperti itu. Tidak perlu diupload. Nah, kalau misalnya itu tidak diupload kemarin, ya saya rasa tidak viral seperti ini. Sekali lagi buat Zelda, minta maaf Zelda, kita tidak pernah memframing Bapak kamu. Nah, tetapi Bapak yang memframing dirinya sendiri di konten itu, bahwa dia kena azab apabila meletakkan Alkitab atau kitab suci di pantatnya dan kemudian dia kentut. Nah, itu perkataan Bapak sendiri Zelda. Jadi jangan sampai kamu terhasut dengan para polemikus Muslim itu. Jadi wajar kalau orang Kristen Zelda berkomentar tentang hal itu karena itu kitab sucinya. Jadi wajar saja. Mungkin kamu tidak berkomentar karena itu papa kamu. Nah, jadi bagaimana dengan orang Kristen lainnya? Apakah mereka melihat-lihat begitu saja perlakuan papa kamu? Nah, bahkan saya lihat apologetik Kristen itu ketika mereka membahas tentang hal itu, mereka tidak pernah melepaskan kutuk. Mereka tidak mengutuk. Nah, sama sekali tidak mengutuk. Justru kita mendoakan papa kamu. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Supaya dia berubah. Jangan sampai melakukan lagi penistaan seperti itu. Sekalipun pengakuannya itu hanya sampul. Makanya saya katakan bahwa hanya sampul saja diperlakukan seperti itu, dia sudah mengalami hal yang luar biasa. Apalagi kalau ada isinya. Itu hanya sampulnya saja. Dan apalagi di videonya itu dia menyebutkan bahwa itu Alkitab. Nah, kalau Alkitab itu kan seluruhnya. Nah, sekalipun hanya sampulnya yang dia perlakukan seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Nah, kalau kita tidak mau berkomentar, baiknya kemarin itu jangan diupload oleh Pak Agustan seperti itu. Nah, dia hanya membalas apa yang disampaikan oleh Tanpa Ragi, yang merupakan tantangan Tanpa Ragi di kontennya. Dan Tanpa Ragi tidak melecehkan seperti itu kitab suci saudara kita Muslim ya, tidak. Dia hanya menantang dengan perkataan. Karena menantang Tuhan itu kan ya menantang secara benar. Nah, jadi ada tantangan-tantangan yang secara benar kepada Tuhan. Tetapi kalau Ustadz Agustan, dia menantang Tuhan secara tidak benar. Alkitab diletakkan di pantat. Nah, bagaimana contoh tantangan yang benar itu kepada Tuhan? Contoh, kita menantang Tuhan kalau kita sedang sakit misalnya. Tuhan, kalau misalnya saya sembuh dari sakit saya siap bertobat. Nah, itu tantangan yang benar kepada Tuhan. Menantang Tuhan dengan benar. Kalau misalnya saya sembuh Tuhan, saya siap bertobat.
Itu baru tantangan yang benar. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi tantangan yang tidak benar itu seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Nah, makanya kita perlu belajar mana tantangan yang benar kepada Tuhan, mana yang tidak benar. Contoh kalau tantangan yang benar lagi, misalnya, Tuhan kalau kamu memberkati pekerjaan atau memberikan saya rezeki hari ini, saya siap membagikan kepada orang-orang miskin. Nah, itu tantangan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan dia rezeki, dia pasti akan membantu orang-orang susah. Itu baru tantangan yang benar. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Ustadz Agustan itu sudah lain. Itu sudah melawan Tuhan. Nah, bukan kita yang mengatakan dia diazab, tetapi Ustadz Agustan itu sendiri yang memintanya kepada Tuhan. Maka terjadilah sesuai dengan perkataannya, bukan perkataan orang Kristen. Jangan memframing orang Kristen dong. Nah, jadi sekali lagi Zilda, itu perlu kamu perhatikan. Jangan sampai Zilda ini terpengaruh dengan hasutan para polemikus, sekalipun mereka menghasut secara halus, seolah-olah mereka baik. Tetapi kamu perhatikan, siapa yang salah dalam hal ini? Harusnya kamu berikan peringatan kepada papa, kamu yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, berikan dia pesan, nasihat. Nah, orang muda itu bisa memberi nasihat kepada orang tua juga. Karena Alkitab mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Harus jadi teladan dalam segala hal. Itu perkataan firman Tuhan. Kita yang masih muda bisa memberikan nasihat kepada papa kita, orang tua kita. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwa tidak ada orang Kristen memframing Agustan ya. Itu perkataan Agustan atau permintaan Agustan itu sendiri. Dan kita akan membaca ayat firman Tuhan, teman-teman. Dalam Yesaya 5 ayat 24. Begini firman Tuhan. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Makanya jangan bermain-main dengan Alkitab, jangan bermain-main dengan firman Tuhan, jangan sepele. Nah, orang yang menyepelekan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Itu dihajar oleh Tuhan. Ini bukan orang Kristen yang mengatakannya. Dan kita tidak perlu mengutuk siapapun yang menista agama Kristen, menista kitab suci Kristen. Tidak perlu kita mengutuk mereka supaya ditimpa oleh malapetaka. Tidak pernah. Tidak perlu juga. Nah, justru mereka yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap Tuhan dan kekristenan, kita doakan mereka. Dan secara pribadi doa saya supaya Ustadz Agustan ini cepat sembuh. Sekali lagi, kiranya dia cepat sembuh, dan setelah dia sembuh nanti dia bisa berubah, jangan sampai mengulang hal yang sama. Memang orang Kristen itu susah untuk melapor ke polisi ya. Kenapa? Karena susah sekali ditanggapi. Nah, ada beberapa orang yang sudah dilaporkan yang melakukan atau yang diduga menista agama Kristen, tetapi sampai sekarang respon dari kepolisian itu lambat sekali. Seperti Julius, sampai sekarang tidak ditangani oleh polisi. Saya kurang tahu kenapa. Padahal sudah jelas di kontennya Julius itu menista agama Kristen, melecehkan agama Kristen. Itulah sebabnya orang Kristen itu sudah malas melapor sekarang. Karena diperlihatkan ketidakadilan itu di depan mata kita. Dan kita tidak mau itu. Daripada kita mendapatkan ketidakadilan, lebih baik nggak usah melapor. Karena memang kita tahu bahwa ya untuk mayoritas itu hukum itu tumpul. Tidak sama di mata hukum. Jadi itu sudah nyata, sudah fakta. Lihat apologetik Kristen itu yang beberapa orang membahas tentang agama Muslim, agama Islam, itu langsung gerak cepat polisi. Nah, kita tidak tahu kenapa bisa begitu hukum di negeri kita ini. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada Zilda. Zilda, kamu juga perlu tahu bahwa orang Kristen berkomentar tentang hal itu karena itu sudah dimulai dari papa kamu. Dan kita doakan dia supaya dia cepat sembuh. Dan kita tidak pernah berniat jahat terhadap papamu. Kita mendoakan dia supaya dia sembuh. Bahkan ada orang Kristen kemarin memberikan bantuan. Bahkan ada seorang pendeta yang mau mendoakan
Kalau orang Kristen dendam sama papa kamu, ya ngapain harus memberi bantuan, ngapain harus mau didoakan. Karena diajarkan bagi orang Kristen itu tidak perlu dendam. Justru kita diajarin mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kiranya Ustadz Agustan tetap dalam keadaan sehat, stabil, dan biar lagi dia kembali seperti biasa, bisa jalan dan bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tetapi harapan kita dia bisa berubah, bisa dia tinggalkan perbuatannya yang sia-sia. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.